Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang Sistem Clearing Nasional Bank Indonesia yang beranggotakan saya Dina Chandra Wigati, kemudian Disna Septi Wulandari, Dita Ningtyas Wardani, Elisa Alfi Priyandini, Fahrian Fadila Fahmi, dan Farid Ahmada Kafi. Latar belakang. Pembayaran merupakan suatu unsur pemindahan kepemilikan dana yang harus ada dalam setiap kegiatan transaksi perdagangan, baik produk maupun jasa. Dalam perekonomian, perdagangan tidak akan berjalan dengan lancar apabila tidak terdapat pembayaran. Pembayaran adalah berpindahnya hak pemilikan atas sejumlah uang atau dana dari pembayar kepada penerimanya, baik langsung maupun melalui media jasa-jasa perbankan. Sedangkan clearing merupakan salah satu jasa perbankan yang bertujuan untuk memperlancar sistem pembayaran secara cepat, aman, dan efisien. Clearing diselenggarakan oleh Bank Indonesia. Lembaga clearing merupakan lembaga dari Bank Indonesia yang melakukan perhitungan utang piutang antara bank beserta clearing. Peranan Bank Indonesia dalam sistem pembayaran. Dalam UU nomor 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia disebutkan bahwa salah satu tugas Bank Indonesia sebagai bank sentral adalah menyelenggarakan, mengatur, dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, yaitu dengan jalan memperluas, memperlancar, dan mengatur lalu lintas pembayaran giral dan menyelenggarakan clearing antar bank. Untuk itu, Bank Indonesia memiliki wewenang untuk menetapkan kebijakan, mengatur, melaksanakan, dan memberi persetujuan, perizinan, dan pengawasan atas penyelenggaraan jasa sistem pembayaran. Instrumen sistem pembayaran ada dua. Yang pertama yaitu tunai, contohnya rupiah. Yang kedua yaitu non-tunai. Non-tunai dibagi menjadi dua, yaitu warkat dan non-warkat. Contoh dari warkat yaitu cek, biliet giro, nota debit, dan nota kredit. Contoh dari non-warkat yaitu kartu ATM, kartu debit, dan kartu kredit. Perkembangan sistem pembayaran di Indonesia. Pada awalnya, jasa sistem pembayaran di Indonesia banyak dilakukan melalui sistem yang diselenggarakan oleh PT Pos Indonesia. Semakin memasyarakatnya sistem perbankan di Indonesia, jasa sistem pembayaran mulai dilakukan melalui sistem perbankan. Dengan berkembangnya teknologi informasi, kini mulai menggunakan instrumen berbasis elektronik seperti File Time Gross Settlement atau BIRTGS yang mulai dioperasikan oleh Bank Indonesia sejak November tahun 2000. Sistem Clearing Elektronik Jakarta atau SKEJ, di mana transmisi warkat clearing dilakukan secara online menggunakan komputer dan alat komunikasi elektronik. Transaksi antar bank secara elektronis atau BI Line yang merupakan sistem transfer dana elektronik secara real time yang penggunaannya hanya terbatas untuk lembaga keuangan bukan bank atau kantor pemerintah tertentu. Sistem transfer dana dalam US dollar di Indonesia dan sistem clearing nasional. Sistem pembayaran retail atau nilai kecil dengan sistem pembayaran nilai besar. Jenis pembayaran di Indonesia dapat diklasifikasikan menjadi sistem pembayaran retail atau nilai kecil atau biasa disebut dengan retail payment system atau small value, dan sistem pembayaran nilai besar atau high value payment system. Sistem pembayaran retail biasanya digunakan untuk jenis transaksi dana di bawah 100 juta, transaksi individual seperti cek, biliet, giro, dan transfer, transaksi kartu kredit atau kartu debit, serta transaksi bulk seperti payroll, public service utilities.
Sedangkan sistem pembayaran nilai besar biasanya sering digunakan untuk jenis transaksi dana di atas 100 juta, transaksi yang bersifat urgent, serta transaksi dalam pasar modal, valuta asing, jual beli surat berharga, dan pasar uang. Dalam melaksanakan kegiatan clearing tersebut, Indonesia menggunakan 4 jenis sistem yang berbeda, yaitu yang pertama sistem clearing manual, kedua sistem clearing semi-otomasi, ketiga sistem clearing otomasi, dan yang keempat sistem clearing elektronik. Yang pertama, sistem clearing manual merupakan clearing yang dilakukan oleh non-KBI atau kantor Bank Indonesia di kota kecil atau wilayah yang jauh dari KBI dengan jumlah bank peserta dan jumlah warkat sedikit. Sistem manual dipilih bila volume dan nilai transaksinya sedemikian kecil sehingga warkat dipertukarkan dan dicatat secara manual. Yang kedua, sistem clearing semi-otomasi merupakan clearing yang dilakukan oleh KBI dengan jumlah bank peserta dan jumlah warkat sedikit dilakukan dengan sistem clearing semi-otomasi atau semi-otomasi clearing lokal atau biasa disingkat dengan SOKL. Dalam SOKL, warkat clearing masih dipertukarkan secara manual antar peserta, namun pencatatan data clearing mempergunakan media disket yang diserahkan masing-masing bank peserta ke penyelenggara clearing setempat. Yang ketiga, sistem clearing otomasi merupakan clearing yang dilakukan oleh KBI dengan jumlah bank peserta dan jumlah warkat banyak. Sistem clearing otomasi yang diterapkan di Jakarta, Medan, Bandung, dan Surabaya mempergunakan mesin pilah baca atau reader sorter. Dan yang terakhir, sistem clearing elektronik merupakan clearing yang dilakukan oleh KBI dengan jumlah bank peserta dan jumlah warkat sangat banyak. Sistem clearing elektronik atau dikenal dengan SKEC digunakan di Jakarta. Dalam sistem clearing elektronik, peserta langsung adalah bank-bank yang disarankan memiliki fasilitas online. Data-data transaksi keuangan atau data keuangan elektronik ditransmisikan secara online dari bank pengirim kantor penyelenggara clearing lokal Jakarta yang berada di gedung Bank Indonesia. Proses clearing Bank Indonesia. 1. Clearing debit meliputi kegiatan clearing penyerahan serta clearing pengembalian, di mana untuk transaksinya menggunakan transfer debit antar bank yang disertai adanya penyampaian warkat debit. Dalam penyelenggaraannya, pada tahap ini dilakukan secara lokal pada wilayah clearing oleh PKL. PKL ini bertugas untuk menghitung clearing debit berdasarkan DKE debit yang telah dikirim peserta. Kemudian hasil dari perhitungan clearing debit dilanjutkan dengan dikirimkan ke sistem sentral clearing oleh PKL untuk dihitung secara nasional. Yang kedua, clearing kredit. Tahap ini dilakukan dengan adanya transaksi transfer kredit antar bank dan tidak disertai penyampaian secara fisik warkat. Penyelenggaraan clearing kredit ini dilakukan langsung oleh PKN. Perhitungan clearing ini juga dilaksanakan oleh PKN atas dasar DKE kredit yang dikirim peserta. Oke, selanjutnya Real Time Gross Statement System atau RTGS. RTGS merupakan sebuah sistem statement berbasis gross dengan koneksi elektronis online antara Bank Indonesia dengan bank-bank baik bank swasta maupun bank pemerintah. Selanjutnya tujuan yang dikembangkan dari sistem BIRTGS ini yang pertama menyediakan sarana transfer dana bank yang lebih cepat, efisien, andal dan aman kepada bank dan nasabahnya. Yang kedua, kepastian statement dapat diperoleh dengan segera. Yang ketiga, menyediakan informasi rekening bank secara real time dan menyeluruh. Yang keempat, meningkatkan disiplin dan profesionalisme bank dalam mengelola likuiditasnya. Yang kelima, mengurangi resiko-resiko statement.
Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kurangnya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.